Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita patut bersyukur pada Tuhan karena sudah menjaga dan melindungi kita dan kita dapat bertemu kembali pada pagi hari ini. Anak-anak, apakah hari ini kalian hadir semua? Hadir semua, Ibu. Oke, baik, terima kasih. Minggu lalu kalian sudah belajar tentang teks prosedur. Apakah kalian sudah tangkap atau sudah pahami tentang pelajaran minggu lalu? Sudah, Ibu. Ibu minta salah satu dari kalian untuk menjelaskan sedikit arti dari teks prosedur. Ibu. Oke, baik anak. Teks prosedur merupakan teks yang di dalamnya berbicara tentang cara atau langkah-langkah dalam membuat sesuatu. Kita beri aplaus untuk teman Ontik yang sudah menjawab dengan baik. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang teks negosiasi. Ada yang pernah dengar atau pahami tentang teks negosiasi? Rupanya kalian tidak tahu. Oke, baik, Ibu akan menjelaskan tentang materi ini. Jadi, teks negosiasi adalah teks yang memuat interaksi sosial untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda atau saling bertentangan. Dalam teks tersebut berisi proses untuk mencapai suatu kesepakatan atau perjanjian antara kedua belah pihak agar sama-sama diuntungkan. Sampai di sini sudah paham? Yang berikut kita akan masuk di tujuan serta ciri-ciri teks negosiasi. Tujuan yang pertama, teks negosiasi yaitu untuk memperoleh kesepakatan dalam kesamaan persepsi, pengertian, saling berpengertian, dan persetujuan antara pihak-pihak yang berkepentingan. Serta tujuan yang kedua yaitu mempersatukan perbedaan pendapat antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Serta tujuan selanjutnya ialah mendapatkan kondisi penyelesaian atau solusi dari masalah yang dihadapi. Tujuan terakhir, menghindari kerugian seperti memberatkan salah satu dari pihak-pihak yang berkepentingan. Lanjut ke ciri-ciri. Di situ ada pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Yang kedua merupakan sarana penyelesaian masalah. Yang berikut menitik beratkan pada kepentingan bersama yang saling menguntungkan. Merupakan media penghasil kesepakatan dan mengarah pada tujuan praktis. Yang berikut kita lanjut di jenis-jenis teks negosiasi. Jenis-jenis teks negosiasi secara umum terbagi dua jenis, yaitu yakni teks negosiasi tuturan langsung dan tak langsung. Teks negosiasi tuturan langsung pun terbagi lagi. Yang pertama yaitu teks negosiasi pemecah konflik, adalah negosiasi untuk memecahkan konflik atau masalah dalam menghasilkan kesepakatan. Teks ini bersifat umum. Lalu, jenis teks negosiasi tuturan langsung kedua ialah teks negosiasi kerjasama. Teks tersebut merupakan permohonan kerjasama antara pengusaha dengan pihak bank untuk meminjam modal usaha atau kerjasama lainnya yang bersifat menguntungkan semua pihak. Dan jenis teks negosiasi tuturan langsung terakhir ialah teks negosiasi antara penjual dan pembeli. Pengertian dari teks negosiasi penjual dan pembeli merupakan proses jual beli antara penjual dan pembeli. Sedangkan untuk jenis teks negosiasi tuturan tak langsung merupakan teks negosiasi bentuk surat menyurat. Pihak pertama mengirimkan surat pengajuan dari pihak kedua, lalu pihak kedua menjawab pengajuan tersebut. Yang berikut kita akan masuk tentang struktur teks negosiasi. Pada dasarnya, struktur teks negosiasi itu memiliki struktur baku yang sama,
yakni ada pembuka, ada isi, dan ada penutup. Jadi ingat ya, jadi struktur teks negosiasi itu ada pembuka, ada isi, dan penutup. Namun masing-masing jenis teks negosiasi memiliki perbedaan fungsi. Hal ini menjadi struktur teks negosiasi menjadi berbeda. Yang pertama, teks negosiasi pemecah konflik. Pada struktur teks ini, strukturnya terdiri dari pembuka, isi, dan penutup. Dalam bagian pembuka berisikan sapaan atau pengenalan diri dari dua belah pihak yang kemudian masuk ke dalam pokok pembicaraan. Bagian kedua itu terdapat dua bagian. Pertama ialah penyampaian materi yang berisikan pertanyaan atau pemberitahuan tentang objek atau permasalahan yang hendak dinegosiasikan. Dan yang kedua ialah bagian tawar-menawar serta penyelesaian masalah dari kedua belah pihak untuk mencapai satu kesepakatan. Yang terakhir bagian penutup, ialah bagian akhir dari teks negosiasi pemecah konflik. Biasanya bagian ini berisikan salam penutup. Yang berikut teks negosiasi penjual dan pembeli. Teks negosiasi ini memiliki struktur yang terdiri dari 3 bagian, sama ke yang pertama, yaitu yang pertama ada pembuka atau disebut dengan orientasi, yang berisikan salam pembuka dan awal negosiasi. Bagian ini relatif sama dengan dua jenis teks negosiasi sebelumnya, hanya saja berbeda fungsi dan tujuannya sama. Lalu bagian isi terdiri atas 5 bagian yang dapat diulang bergantung jenis dan jumlah barang yang akan dibeli. Lalu yang berikut subbagian pemenuhan berisikan pemenuhan barang atau jasa dari penjual yang diminta pembeli. Ada subbagian isi ketiga yaitu penawaran berisikan tawar-menawar harga barang dari pembeli dan penjual memberikan tanggapan. Subbagian ini berisi persetujuan keputusan antara dua belah pihak untuk penawaran yang sudah dilakukan. Dan yang bagian terakhir yaitu pembelian, yang itu berisikan transaksi dan pembeli setelah penawaran harga disetujui penjual. Dan bagian terakhir dari teks negosiasi penjual dan pembeli ialah penutup, berupa salam penutup. Jadi Ibu sudah menjelaskan tadi tentang teks negosiasi dari pengertian teks negosiasi, ciri, tujuan serta strukturnya. Apakah dari penjelasan Ibu apakah ada yang kurang paham atau ada yang ingin bertanya? Oke. Di ciri-ciri teks itu saya rasakan ciri-ciri teks negosiasi yang mengarah pada tujuan praktis yang seperti apa itu? Oke, baik. Terima kasih untuk anak Alin yang sudah memberikan pertanyaan. Jadi di sini ciri-ciri teks negosiasi di bagian mengarah pada tujuan praktis, artinya yaitu mencapai kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak. Artinya kedua belah pihak itu saling menyepakati. Itu adalah mengarah pada tujuan praktis. Apakah sudah sampai di sini sudah ada yang mengerti? Jadi Ibu akan memberikan contoh teks di kalian, tapi karena berhubung waktu kita sudah sedikit lagi akan terakhir, jadi Ibu akan memberikan contoh, lalu kalian kerjakan di rumah, dan tugasnya kalian adalah membedah karakteristik teks negosiasi. Kalian harus mengetahui bagian dari orientasi, aksi bagian penawar